Kita tadi memaparkan apa yang menjadi concern kami. Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Biasa TV. Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan sidang pertama di Mahkamah Konstitusi. Sidang berjalan lancar, teman-teman semua tadi mengikuti juga. Kita tadi memaparkan apa yang menjadi concern kami. Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan. Karena itu kami sampaikan di depan majelis hakim. Tadi dulu guys, dia bilang adanya kekurangan dan penyimpangan terhadap pemilu yang kemarin. Maksud lo, siapa nih yang melakukan penyimpangan, kekurangan? Jangan deh seakan-akan lo itu memprovokasi pendukung-pendukung lo yang fanatik itu, yang tadinya sudah menerima kekalahan dan menerima presiden baru kita Bapak Prabowo yang insya Allah nanti bakal dilantik ya di akhir tahun. Dengan statement lu yang begini, jangan sampai memecah belah dalam bangsa ini lagi gitu loh. Kita di persimpangan jalan. Berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun di pemilu dan pilpres berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Sehingga guys, di sini jujur ya, gue gedek banget loh. Seakan-akan dia itu orang yang paling bersih, yang paling suci, yang paling tidak ada penyimpangan sama sekali, tidak ada kecurangan sama sekali. Padahal nih guys ya, asalkan kalian tahu aja, banyak juga bukti-bukti yang bertebaran di luar sana bahwasanya terjadi kecurangan-kecurangan bahkan dari pihak 01 juga gitu loh. Dan ini dia seakan-akan memojokkan, khususnya pasti ini 02, pasti. Ujung-ujung dari omong dia pasti menuju ke 02. Seakan-akan dia memprovokasi dan mengajak orang-orang bahwasanya benar loh adanya kecurangan di 02. Dan dia tidak sadar, belum tentu apa yang dia pikirkan tersebut itu benar adanya. Kalaupun itu benar, apakah dia pernah berkaca bahwasanya tim dari 01 pun juga banyak yang curang gitu loh. Sumpah ya guys ya, maksudnya kalau udah kalah terima aja gitu loh. Toh lu juga bakal dikasih jabatan dan posisi oleh Bapak Prabowo. Pak Prabowo mah baik, nggak bakalan nggak bakalan ngisi-siain lo gitu aja, pasti dikasih posisi sama Pak Prabowo. Apa kabarnya lu yang menyerang babi buta Pak Prabowo dari mulai pemilu hingga setelah selesai pemilu pun sudah dinyatakan kalah, tetap aja dia nih orang menyerang Pak Prabowo. Malahan guys ya, malahan nih abah kalian ini ya, pendukung dari 01 bahkan capresnya dari 01 tersebut meminta ulang pemilu loh, meminta ulang pemilu diadakan dan tanpa adanya Gibran. Bayangin. kita di persimpangan jalan. Berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun di pemilu dan pilpres berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa, atau ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap. Pak, lo itu udah kalah. Ayolah terima kekalahan. Jangan dengan kekalahan lu mengadakan gugatan ke MK terus memprovokasi gitu loh. Sumpah ya guys ya, ini bener-bener pendukungnya Abah atau dari 01 tuh bener-bener ngeyel banget orangnya ya. Coba aja kalau dia yang menang,
Gue yakin 100% kalau dia yang menang pasti dia tidak menyebut adanya kecurangan karena dia yang menang gitu loh. Jadi ini orang bener-bener licik ya guys ya. Jadi semoga aja pendukung dari 02 tetap waras ya, nggak usah dengerin nih orang-orang kayak gini. Dan tampak juga di sini banyak sekali 02 karena dia menyudutkan 02 nih. 02 banyak yang mendukung juga seperti pengacara hebat di Indonesia memberikan dukungan terhadap Bapak Prabowo Gibran dari timnya 02 tentunya ya, karena sudah mendapatkan serangan-serangan, gugatan-gugatan, bahkan fitnahan yang lebih kejam. Di situ Bapak pengacara kondang Bapak Hotman Paris dan Otto Hasibuan memberikan bantuan hukum dan ikut di belakang Pak Prabowo. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. Iya betul. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Nah. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh sana sini. Ya. Orang cerdas, kurang apalagi itu dari pendukung 02. Sekelas Hotman Paris aja bisa menilai mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Dan bukan hanya Bapak Hotman Paris, di sini juga Bapak Otto Hasibuan selaku pengacara hebat juga, lawyer hebat di Indonesia, memberikan tanggapan. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya. Ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang. Ini adalah sengketa. Betul. Ya, sengketa pilpres. Kalau namanya sengketa, ada pihaknya. Pihak permohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU. Perbuatan dilakukan KPU tidak ada dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satupun yang dipersoalkan perbuatan dari paslon 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan? Dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Rakabuming Raka. Ini pokok daripada permohonan ini. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan paslon 02 dan tidak ada kaitannya dengan perkara sesungguhnya. Bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini, bahkan dia tidak menjadikan terkait, tapi dia dibicarakan sehingga tidak relevan. Intinya guys ya, tim 01 ini tidak menerima kekalahan dan dia itu tidak rela kalau Gibran menjadi wakil presiden bersama Bapak Prabowo, itu intinya. Jadi semua kesalahan-kesalahan, semua kejelekan-kejelekan, semua itu tuh dibesar-besarkan guys, diada-adain. Suatu yang nggak ada diada-adain. Jadi sudah benar-benar nggak masuk di akal seperti itu ya. Jadi Bapak Otto Hasibuan bersama Hotman Paris aja tidak melihat adanya kesalahan dari paslon 02, tetapi sengaja tim dari lawan tersebut yang menyerang, bahkan sudah menyangkut-nyangkut pautkan pemerintah dengan paslon 02. Jadi suatu hal yang nggak benar dan tidak dimasuk akal ya guys ya. Saya pikir Pak Anies bisa menerima ini sebagai seorang kesatria, sebagai seorang gentleman. Gak usah mengatasnamakan rakyat, orang gak semua kok bakal milih Anda, gak semua pilih Pak Ganjar juga. Karena enak banget. Apa-apaan, kira-kira dia siapa? Betul. Anda kira Anda siapa Pak Anies? Anda kira tuh Anda siapa? Dengan enaknya mengatur, kami akan bawa 1000 pengacara. Kami menuntut pemilu 2 kali. Kita ulang pemilu 2 kali.
Gak masuk akal, bener-bener gak bisa. Itu Anda benar-benar tidak pantas disebut sebagai negarawan. Sama sekali kali ini tidak pantas. Semisalnya mereka pakai benar-benar, semisalnya ya, tolong tangkap kata-kata ini. Semisalnya mereka benar-benar menang dengan cara yang murni. Pak Prabowo menang dengan cara yang murni. Berarti kita mau fitnah dia loh. Nah, betul guys. Jadi gini loh. Pak Anies ini benar-benar sudah sangat-sangat keterlaluan, di luar nalar, sudah tidak bisa berpikir sehat gitu guys. Maksudnya nih, dia menyuruh ulang untuk pemilu, dan wakil presiden atas nama Gibran disuruh ganti sama dia, tidak boleh menjadi wakil presiden. Dan dia tuh seakan-akan sudah memfitnah tim dari 02 atau paslon 02 bahwasanya ada kecurangan. Bagaimana jika Pak Prabowo itu menang murni, dapat suara sekian banyak, puluhan juta, itu murni? Berarti Anda sudah menfitnah Bapak Prabowo dan Gibran memakai kecurangan. Coba kita sampai situ dulu. Dan Bapak seorang tadinya mantan gubernur DKI Jakarta yang sekarang terakhir itu mencalon jadi calon presiden Indonesia loh. Jadi Bapak itu tidak terlihat sama sekali sebagai seorang yang berpendidikan tinggi, yang katanya cerdas gitu loh, yang katanya cerdas, jenius, alim, religius, dan lain-lain. Tapi dengan gugatan Anda yang tidak masuk akal tersebut, statement-statement Anda yang tidak masuk akal tersebut menyerang, membabi buta, menyalahkan, bahkan jatuhnya memfitnah paslon 02, itu sudah tidak sama sekali tidak masuk akal gitu loh. Dosa lagi loh. Dan ingat, pemilu ini diadakan, KPU ini keputusannya ada pas lagi ada di bulan puasa, bulan suci Ramadan. Nah, seakan-akan kamu tidak menghargai gitu loh keputusan dari KPU. Bahkan ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang identik dengan damai. Tapi dengan adanya Bapak ini, 01 ini, membawa Indonesia itu bulan Ramadan ini tuh menjadi tidak damai seperti itu. Bahkan seakan, ya benar nih, bahaya nih orang memecah belah antar. Kalau semisalnya Pak Prabowo menang dengan cara seperti itu, dengan cara yang jujur, semisalnya, saya kutip sekali lagi, semisalnya dia jujur, berarti kita yang menuduh ini, berarti kita mau fitnah dia. Apa kita nggak berdosa? Apa Pak Anies nggak merasa berdosa, Pak, ngomong kayak begitu? Ada loh beberapa mekanisme pemungutan suara di TPS-TPS tertentu yang dinilai oleh KPU dan Bawaslu ini tidak memenuhi sesuai dengan standar pemilu. Makanya mereka ulang di beberapa tempat. Tapi 100% tetap suara Pak Prabowo tetap menang. Betul. Apakah ini ya. Kita sebagai pendukung Pak Ganjar nggak sedih melihat ini? Ya kita sebagai pendukung pasti sedih. Cuman kita sportif, kita punya jiwa sportif. Kenapa? Demokrasi, undang-undang, kita harus hormati. Ada mekanisme hukumnya, tapi bukan pemilu 2 kali. Bukan pemilu 2 kali. Ini Pak Anies ini bener-bener. Aduh, gue kalau biar kalian itu tidak termakan kontaminasi kata-kata Pak Anies yang dilontarkan di depan wartawan. Ini gue ngerasa kayak merasa jijik, bener-bener kayak ngerasa apa ya. Guys, jadi abang ini merasakan apa yang kita rasakan, bahwa dia tuh udah bener-bener muak, kedek sama 01 ya. Karena di sini bukan hanya sekedar mengajukan gugatan, tapi tidak masuk akal gitu loh. Dia itu menyerang, membabi buta Bapak Prabowo, menyuruh ulang pemilu, dan seakan-akan sudah pasti adanya kecurangan. Tetapi di saat KPU menghadirkan saksi yang mengumbar-ngumbar kecurangan, yang dibilang kecurangan terhadap Bapak Prabowo, mereka tidak bisa membuktikan gitu loh. Jadi benar-benar omong kosong dan sudah di luar nalar sih ini. Oke guys, sebelum menutup video ini, itulah keanehan-keanehan bahkan gugatan dari 01 nih terhadap paslon 02. Bagaimana tanggapan kalian tentang 01 yang menggugat disuruh ulangnya acara pemilu, disuruh gantinya wakil presiden? Apakah kalian setuju, dan bagaimana sih tanggapan kalian tentang hal tersebut gitu? Dan silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye.